Tahiyatan bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana nasran wa bihi fid darin. Hari ini para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari tentang ariyah, pinjam meminjam. Bagaimana pinjam meminjam ini dipandang dari sudut Islam. Ariyah ini bisa dibaca dengan ariyah atau dengan menggunakan tasdidnya ariyah. Menggunakan ariyah atau ariyah. Kalau menurut bahasa diambil dari Arab, yang artinya idza dzahaba, ketika sudah berangkat pergi, ini adalah ariyah. Tapi kalau secara syar'an, wa haqiqatu syar'iyyah ibahatul intifa'i min ahli tabarruk, diperbolehkannya mengambil manfaat dari ahli tabarruk, ahli ibadah. Karena orang yang yang meminjamkan itu biasanya orang yang memiliki niat untuk ibadah. Kalau tidak ada niat untuk ibadah, ya tidak mungkin rela meminjamkan. Bima yahillu al-intifa, dengan sesuatu yang bisa mengambil manfaat dengannya, ma'abaqai ainihi liyaruddahu 'ala al-mutabarri. Jadi berizin atau minta diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari seseorang terhadap sesuatu yang kita bisa halal untuk mengambil manfaat dari barang tersebut, serta barang tersebut harus utuh ketika dikembalikan kepada orang tersebut. Jadi ariyah itu adalah meminjam sesuatu kepada orang lain agar kita bisa mengambil manfaat dari barang tersebut, tapi barang tersebut harus utuh ketika dikembalikan kepada pemiliknya. Karena kalau sampai enggak utuh, ya bukan minjem namanya, minta. Kalau minjem itu diambil bulan, dikembalikan bulan, itu namanya minjem. Hanya minjem korek api. Korek apinya itu bukan utuh, berkurang itu. Baik, asal daripada firman Allah, asal daripada ariyah ini adalah firman Allah. Kalau kita di dalam kitab Taqrirus Sadidah, ayat Al-Quran Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah engkau dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Artinya panjenengan memberikan pinjaman kepada orang lain itu adalah bentuk pertolongan. Menolong dorong motor, menolong parkirin motor, artinya tidak perlu pakai uang. Tidak bisa nolong, setidaknya tidak menyakiti orang lain. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yamna'una al-ma'un, wa yamna'una al-ma'un, dan enggan menolong al-ma'un, orang yang menolong al-ma'un, enggan menolong dengan barang berguna.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam ista'ara farsan min Abi Talha faraqibahu. Jadi kalau dipandang dari sudut hadisnya, pinjam meminjam ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam kuda kepada Abi Talha. Setelah minjam kuda, faraqibahu, kemudian Rasulullah menaikinya. Wasta'ara adru'an min Safwan. Kemudian beliau itu juga meminjam baju besi dari Sufyan bin Umayyah yauma Hunain, pada saat perang Hunain. Faqala, awas ya Muhammad, apakah engkau akan mengambil begitu saja wahai Muhammad? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la bal 'adiyatun madmunah. Tidak, akan tetapi saya akan meminjam dengan tanggungan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga pernah melakukan pinjam meminjam. Sehingga dari Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini dan disertai hadis Rasulullah sendiri yang melakukan. Nah, ini kita memiliki landasan kuat, hujah kuat ketika ingin panjenengan melakukan akad aliyah, meminjamkan kepada orang lain. Artinya punya dasar bahwa sebenarnya itu adalah ibadah, ibadah. Arkanul aliyah, aliyah itu memiliki rukun. Jadi kalau rukunnya itu tidak terpenuhi, tidak akan sah aliyahnya. Jadi aliyah itu memiliki rukun. Rukun ini harus terpenuhi di sisi manusia yang ingin melakukan akad pinjam meminjam. Apa saja? Yang pertama adalah mu'irun. Apa mu'irun? Orang yang meminjam. Makanya kalau nggak ada orang yang meminjam, nggak akan terjadi pinjam meminjam itu. Yang pertama adalah mu'irun. Yang kedua adalah musta'irun, orang yang meminjam. Kalau mu'irun, orang yang meminjamkan. Kalau musta'irun, orang yang meminjam. Mu'irun meminjamkan, musta'irun meminjam, orang yang meminjam. Mu'arun, barang yang dipinjam. Kemudian yang keempat, sigat ijab dan qabul. Jadi ada empat. Ada mu'irun, orang yang meminjamkan. Yang kedua musta'irun, ada yang meminjam. Jadi pertama ada orang meminjamkan, yang kedua ada orang yang meminjam. Artinya yang meminjam dengan yang memberikan pinjaman ini harus ada. Yang ketiga ada barang yang bisa dipinjam, entah celurit, entah pedang, entah apa, pisau, entah plastik, apalah yang bisa dipinjam. Kemudian yang keempat ada sigatnya, ada ijab dan qabulnya. Contoh, ada Zaid berkata kepada Amr, a'artuka hadas sauban talbazahu. Saya meminjamkan kepadamu baju ini untuk engkau pakai. Kemudian Amr mengatakan, saya terima. Nah, Zaid di sini sebagai apa? Jadi ada Zaid bilang kepada Amr, saya meminjamkan baju kepadamu untuk dipakai. Amr bilang, saya terima. Zaid jadi apa? Mu'irun, orang yang memberikan pinjaman. Amr jadi apa?
musta'in, orang yang menerima pinjaman, orang yang meminjam. Kemudian mu'arul, barang yang dipinjam apa? Mu'arul, barang yang dipinjam baju. Barang yang dipinjam bentuk saya meminjamkan baju, saya terima, ini namanya adalah siga. Artinya ada ijab dan qabul. Ditinjau dari hukum, Pak. Hukum ariyah pinjam meminjam itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya haram. Artinya bisa saja ini wajib, bisa saja sunnah, bisa saja haram. Contoh yang wajib seperti orang meminjam pisau untuk menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Hewan itu akan mati kalau tidak cepat disembelih sampai jadi mayat, sampai jadi bangkai kan saya. Artinya masih ada kesempatan, belum nyampe hayatul mustaqirah, masih ada kesempatan untuk disembelih. Ternyata yang punya satu-satunya pisau yang punya toko. Kebetulan di depannya ada ayam, pengen mati, sakit, sudah lemes, minta pinjam. Wajib hukumnya memberikan pinjaman kepada perkara yang kita sebutkan tadi, atau memberikan pinjaman kepada orang yang akan berperang dengan orang kafir yang menyerang kita. Jadi ada orang kafir menyerang, muslimnya belum punya senjata, satu-satunya orang yang punya senjata dia lagi perang, maka wajib orang muslim itu memberikan pinjaman kepada orang muslim yang diserang ini. Hukumnya wajib meminjamkan pisau tersebut. Bisa dipahami? Yang kedua, sunnah. Kalau tadi dalam keadaan kepepet semua, sehingga hukum itu menjadi wajib. Yang kedua adalah sunnah. Asas al-aslu fiha min bay'atil muslim. Asal daripada kesunahan ini, kesunahan daripada ariyah ini dari bab tentang tolong menolong sesama muslim. Fabil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba, yang mana hamba ini suka menolong kepada saudaranya yang lain. Artinya, kalau panjenengan tidak biasa menolong orang lain, jangan berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong panjenengan. Kalau panjenengan suka menolong, maka insya Allah panjenengan bisa berharap pertolongan Allah akan datang kepada panjenengan. Maka fi hajati akhihi, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, saudaranya perlu kuat, panjenengan ada kelebihan, kana Allah fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikan hajatnya. Jadi panjenengan membantu orang lain, panjenengan yang akan membantu adalah Allah. Ini hadis. Masa kita nggak percaya kepada hadis? Menolong hajat itu tidak harus berupa materi, yang tidak punya materi. Yang punya kekuatan tenaga, setidaknya kalau ada tetangga bangun rumah, megang batu batanya, bawa pasirnya. Cuma ada Pak, dia kayaknya sibuknya kayak tukang yang lain, tapi gak udah apa-apa.
Ada seksi ribet itu. Kesana juga, kesini juga. Akhirnya setelah makan bareng dia paling banyak makannya. Jadi itu yang landasan kesunnah. Dan ada perintahnya Rasulullah dalam hadisnya, wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan berada bersama dengan hamba yang menolong. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba yang menolong kepada saudaranya yang lain. Itu sunnah. Yang ketiga adalah mubarak. Boleh dikerjakan, ya enggak iya, menolong iya enggak iya, boleh, mubah. Seperti apa? Seperti memberikan pinjaman kepada orang kaya, seperti meminjamkan pakaian kepada orang kaya, yang orang kaya itu tidak butuh kepada pakaian itu. Makanya kalau panjenengan ingin memberikan pakaian, ingin memberikan makanan, berikanlah makanan, pakaian tepat sasaran. Ternyata yang telah kita pelajari, dari apa yang kita pelajari ada pahala-pahala yang ada wajibnya, ada sunnahnya, ada mubah. Takut tidak ada nilai pahala, karena yang diberikan adalah ternyata orang tidak butuh sehingga menjadi mubah memberikan pinjaman. Kalau ada diberikan kain padahal dia tidak butuh, apa yang terjadi? Kain tersebut hanya dibuat lap di dapur. Pakaian tersebut hanya dibuat ditaruh di gudang, apa manfaat sedikit pun. Hanya berikanlah kepada orang yang memang betul-betul butuh. Yang keempat, makruh. Sudah kasih pinjaman, pasti sejenengan pinjam lah. Belum tentu ketika butuh pinjaman bisa langsung ambil. Berarti kan rawat Pak. Rawat. Memberikan pinjaman. Contoh memberikan pinjaman. Kalau tadi kan orang kaya tidak butuh panjenengan berikan pinjaman, ternyata nggak dipakai, malah dibuat lap, dicuci, dibalikin lagi. Ya kan ngenes hati panjenengan. Karena memang panjenengan tidak tepat sasaran. Kemudian yang makruh, ka'iratil 'abdil muslim lil kafir, seperti memberikan pinjaman budak kepada orang kafir. Budaknya muslim dengan dipinjamkan kepada kafir, hukumnya makruh. Kenapa? Karena menghinakan orang muslim tadi. Budaknya kafir dipinjamkan, budaknya muslim dipinjamkan kepada orang kafir. Itu makruh. Contoh. Yang kelima, haram. Ini sudah meminjamkan jenengan, dapat dosa. Karena haram, nilai daripada haram, status dari keharaman transaksi kita, muamalah kita, dampaknya adalah dosa. Apa itu? Adalah pertama, ada dua. Secara transaksinya sah, tapi berdosa. Contoh, panjenengan meminjamkan pedang, meminjamkan celuri, meminjamkan segala yang berbau-bau bahaya untuk digunakan maaf. Transaksi pinjam meminjamnya sah, tapi karena tahu itu akan digunakan pada perkara yang tidak baik, sah tapi menimbulkan dosa, haram. Itu sah. Ada yang tidak sah, haram lagi. Ka'iratil alatillah al-muharramah kal mizmar, memberikan
pinjaman berupa alat musik yang dilarang oleh agama, yang diharamkan oleh agama, al-mizmar, seperti seruling. Hari dalam sehari haram. Atau seruling. Ya, namanya juga ya kemarin sempat viral. Ya memang di dalam musik itu Pak banyak pandangan ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang makruhkan, ada yang abu-abu. Yang panjenengan tinggal ikutin yang mana, yang penting panjenengan punya dasar. Artinya mengamalkan sesuatu jangan hanya sekedar mengamalkan tanpa ada dasar. Rugi jangan Pak. Artinya kalau punya landasan hukum, panjenengan itu ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan ini? Dan saya mengamalkan pendapat si A, saya mengamalkan pendapat si B. Kenapa engkau melakukan ini? Ini yang diajarkan guru itu. Sehingga apa? Makanya hisab itu Pak yang paling berat ya ustaz. Kenapa? Ya jenengan ketika ditanya, jenengan bisa lepas dengan mengatakan saya hanya mengikuti beliau yang di depan kemarin ngaji. Waktu saya ngaji di musola itu tadi, cuma kan saya juga bisa. Nah, saya ikutin guru saya. Ya, saya hanya bacakan kitabnya, pengarangnya ini yang selalu kami fatihahkan dan semacamnya. Makanya pentingnya sanad itu Pak. Artinya ketika panjenengan ditanya oleh Allah melalui malaikatnya, jenengan melarikan ke saya melarikan ke guru-guru saya. Saya larikan ke kami, saya hanya membantu membacakan saja. Yang cuma kita selalu berdoa kepada Allah, semoga diberikan pemahaman yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Baik. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi, wa kullu ma, dan tiap sesuatu amkana al-intifa', yang bisa mengambil manfaat dengan sesuatu tersebut dengan manfaat yang diperbolehkan tentunya, ma'abaqa'i ainihi, disertai utuhnya barang tersebut, jasad bi'araduhu, maka boleh meminjamkannya. Jadi sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, manfaat yang diperbolehkan tentunya, bukan manfaat yang diharamkan, beserta ketika dikembalikan itu barangnya utuh, maka boleh untuk dipinjamkan. Maka tidak sah hukumnya apabila meminjamkan sesuatu yang bisa berkurang bendanya. Contoh, korek api itu tak berkurang, cuma karena adat dia hanya basa-basi minjam. Sebenarnya itu dia tahu kalau mau minta minyaknya orang itu sebenarnya basa-basi, artinya sudah paham. Boleh tahu sebenarnya orangnya yang punya juga itu, yang minjam juga sudah tahu kalau minta, karena dia sudah tahu kalau dihidupin setidaknya gasnya itu pasti berkurang, ya kan? Lilin pinjam ini Pak. Ya kalau pinjam semalam nggak bisa dibalikin Pak. Oh benar Pak. Ini ya. Nah, kalau lampu sekarang itu yang LED, yang pakai casan, ya mati lampu hidup, itu kan bisa dicas. Apa kalau lilin? Nggak bisa. Kemudian idza kanat
manfaatan. Idza kanat manafi'uhu atharon, dan juga diperbolehkan meminjamkan sesuatu jika asar. Asar itu bisa diambil manfaat, hanya dirasakan oleh perasaan saja, tidak terlihat manfaatnya itu, hanya bisa dirasakan. Contoh, memakai baju kemudian baju itu kan nanti kalau pinjam dikembalikan. Jadi manfaat kita memakai baju setelah pakai baju itu kan, hasil dari memakai bajunya itu kan tidak kelihatan, cuma kita hanya makainya saja. Ada yang tidak diperbolehkan, yang akyun. Yang akyun ini tidak boleh. Akyun ini yang terlihat mata, artinya hasilnya terlihat mata. Contoh, panjenengan minjem kambing, kambingnya punya susunya bisa diperas. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dari hasil minjemnya melahirkan susu itu, ini kan susunya jelas, Pak. Tidak boleh. Pinjam meminjam seperti tidak boleh. Kecuali nanti panjenengan meminjam kambingnya dan saya pinjamkan kambing ini dan saya halalkan kepada Anda susunya. Atau meminjam kayu, pohon mangga, tapi tujuannya buahnya, Pak. Pinjam pohon mangga tapi tujuannya buahnya, tidak sah. Ini akyun, artinya dari efek meminjam pohon itu dan yang diharapkan anak daripada manfaat itu. Kalau tadi kan memakai baju, kita kan sudah pinjam yang kayaknya, cuma ketika pakai hanya rasanya memakai kan, tidak melahirkan apa-apa. Itu namanya asar. Maka tidak bisa seperti meminjam tadi itu, meminjam pohon tapi ternyata buahnya itu tidak sah. Atau yang demikian, atau yang seperti itu semua, yang seperti kita contohkan tadi, artinya ketika yang dipinjam A maka A tidak melahirkan apa-apa, hanya sebatas kita merasakan perasaannya itu saja. Perasaan pinjam baju, kita bisa memakai untuk sholat dan sebagainya. Ternyata yang ada bekas di kita itu kita bisa sholat, apa ya kan? Tidak terasa. Hanya rasanya memang kita pakai baju, kita memanfaatkan pakaiannya saja, padahal kita memanfaatkan untuk sholat dan sebagainya. Tapi kalau yang itu kan tidak berbentuk, Pak. Artinya, tapi kalau seperti kambing, susunya diperas, diminum, ini kan efek dari minjam kambingnya, kemudian hasil daripada itu kelihatan. Hasilnya adalah kelihatan. Watajawazul aliyatu mutlaqan, watajuzul aliyatu mutlaqan, wa muqayyidan bi muddatin. Dan boleh akad aliyah ini dengan cara tidak dibatasi waktu, atau boleh juga dibatasi dengan waktu. Contoh, saya pinjamkan baju kepadamu, terserah kapan saja, ya kan? Terserah kapan saja, artinya tidak ada waktu yang mengikat. Ada yang meminjamkan sesuatu tapi harus dikembalikan sebulan. Ada. Wa hiya matmunatun 'alal musta'il bi qimatiha yawma talaqaha. Dan adapun aliyah ini, pinjam meminjam ini, ketika rusak karena memakai atas izin dia,
ketika merusak dengan menggunakan tanpa atau tidak sesuai dengan dia izin, maka wajib dia madmunatun 'alal musta'ir, wajib menanggung, wajib mengganti bagi musta'ir orang yang meminjam biqimatiha dengan harga yang sesuai. Dengan artinya, kalau panjenengan minjem bajunya itu untuk dipakai sholat, maka gunakan dipakai sholat, bukan digunakan untuk kerja. Kalau ternyata digunakan tidak sesuai izin itu, kemudian rusak baju itu, maka wajib membayar sesuai harganya. Harganya kapan? Yauma talafiha. Harga sesuai di hari dia merusaknya, bukan harga pas dia meminjamnya, tapi harga waktu dia merusaknya. Dan juga tidak terlalu mahal, tidak boleh mahal. Tapi kalau sudah meminjam dipakai sesuai atas instruksi izin dari yang punya, ini hanya boleh dipakai sholat ya. Ternyata dipakai sholat, ternyata bajunya robek ketika dipakai sholat, maka dia tidak perlu menggantinya. Kenapa? Karena dia sudah memakai sesuai dengan apa yang diizini oleh penggunanya. Untuk sementara ini bisa dipahami dulu. Kemudian perihal tadi ada hukum akad ariyah. Hukum akad ariyah ini kan jaiz, Pak, boleh dilakukan oleh kedua belah pihak, antara orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan. Dan orang ini, Pak, boleh kapan saja menarik kembali. Artinya ketika jenengan meminjamkan sesuatu, boleh kapan saja meminta kembali atas apa yang dipinjamkan. Kecuali baik itu meminjamkan ada waktunya atau tidak. Kecuali di dalam beberapa masalah ini yang tidak boleh diambil sewaktu-waktu, diambil secara cepat. Apa saja? Contoh, panjenengan meminjamkan baju kepada orang sholat, padahal tadi kita boleh kapan saja mengambil barang yang kita pinjamkan kepada orang lain. Baru pinjamkan diminta lagi boleh, namanya juga pinjam, bukan ngasih. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh panjenengan asal ngambil. Contoh, jenengan meminjamkan baju kepada orang yang sholat fardu. Orang yang sholat fardu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jenengan mau minta, dia belum ruku kok udah mau diminta. Nggak boleh. Tunggu sampai dia menyelesaikan sholatnya. Setelah sholatnya selesai, baru pada jenengan ini boleh memintanya. Kemudian yang kedua, panjenengan meminjamkan tanah untuk ditanam orang lain. Nggak boleh, Pak. Panjenengan asal minta, karena saja sudah diizinkan dia untuk meminjamkan tanahnya untuk dikelola. Tidak asal-asal panjenengan narik itu pinjaman. Sampai kapan boleh dia? Sampai dia panen. Jadi sebelum dia panen tidak boleh ditarik. Nggak usah dengan yang dolim. Orangnya belum modal, belum tentu modalnya pakai uang pribadi, Pak. Jangan-jangan dia minjem kepada tetangganya, kepada saudaranya untuk beli bibitnya kan? Sama panjenengan baru ditanam udah diminta. Nggak boleh. Kemudian lagi yang tidak boleh diminta segampang secepat itu, semau dia,
i'aratu kafani lil mayyit, meminjamkan baju kafan kepada mayit. Mayitnya enggak punya baju sama sekali, Pak. Hanya tinggal punya panjenengan, satu desa enggak punya kain kafan. Maka dilarang kepada dia menarik kembali pinjaman itu karena dikhawatirkan menghina kepada si mayit. Atau juga tidak diperkenankan cepat-cepat mengambil pinjamannya orang yang meminjamkan tanahnya untuk kuburan mayit yang dimuliakan, mayitnya muslim. Gak apa-apa, tanah saya bolehlah, silakan untuk dijadikan kuburan sementara, nanti kalau saya perlukan saya minta sumbangan. Ini tidak boleh diambil lagi pinjaman tersebut sampai tulang-tulangnya hancur. Maksudnya jenazahnya hancur. Kalau jenazahnya sudah hancur, dalam kitab ini boleh, dalam kitab akhir berbeda. Ya namanya minjem, Pak. Minjem. Memang mayit itu memang sudah jadi bangkai. Sudah tidak ya bangkai lah. Statusnya memang bangkai, tapi setidaknya badan yang bukan sudah bangkai itu dia pernah sujud kepada Allah. Dia sudah pernah melakukan kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Yang mana kita juga perlu menghormati. Islam saja menghormati, Pak. Ya kan? Ketika wafat padahal dia bangkai, tapi masih dimandikan, masih disolatkan. Yang tidak perlu adalah mengkultuskan makam itu, menganggap makam itu keramat sehingga kita melupakan makam orang tua kita. Itu yang nggak boleh, Pak. Ya, nah, yang keramat itu mengkultuskan. Jadi kalau kita itu datang kepada orang soleh, niatnya adalah mengkaji kebaikan-kebaikannya, kemudian kita ingin ingat terus pada yang namanya mati, karena cukup dengan kematian itu menjadi nasihat kepada kita. Terus ada lagi yang tidak boleh asal kita ambil, meminjamkan perahu kepada orang yang membawa harta yang dijaga oleh hakim, yang sudah diputuskan ini dijaga, tidak boleh diotak-atik. Perahunya sudah nyampe tengah, mana mau diambil lagi perahunya yang dipinjamkan tadi? Tidak boleh, sampaikan dulu ke tepi, ke tempat tujuan, baru dibayar. Dan apapun yang seperti contoh ini, yang berkaitan dengan contoh-contoh ini, berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi, hiaskan sendiri sama panjenengan. Kalau ada kemiripan, tidak boleh secepat itu meminta. Sudah ada. Kalau itu Pak Ustaz, saya pernah baca itu anjuran apabila kita menutup sampai 3 kali, harusnya kita punya sendiri.